Untuk iPhone XS di tahun 2023 ya, kalau menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahigo ya. Kali ini saya akan sedikit bahas tentang HP iPhone XS ya. Jadi ini di sini ada HP iPhone XS. Jadi kita akan sedikit bahas, masih bisa nyaman digunakan atau masih layak nggak sih HP iPhone XS ini digunakan di tahun 2023 ya. Karena HP iPhone XS ini HP keluaran di tahun 2018 ya. Jadi HP iPhone XS ini keluar pada tahun 2018 dan ini termasuk HP yang memiliki layar poni di awal-awal generasi layar poni ya. Untuk HP layar poni memang ini iPhone dulu awalnya termasuk generasi pertama HP yang memiliki layar poni. Yang pertama di HP iPhone X dan ini di HP iPhone XS ya. Oke, untuk dari segi bodinya sendiri ini lumayan agak sedikit tebal ya, cuman di layar ini tangan ya, di tangan ini lumayan nyaman ya, karena ukuran layarnya sendiri ini 5,8 inch ya. Dan untuk bodi belakangnya seperti ini ya, ini menggunakan kayak tempered glass, bukan tempered glass, kayak gelas-gelas gitu. Jadi menggunakan kayak kaca dan sudah memiliki sertifikat IP68 yang bisa tahan air dalam kedalaman 2 meter selama 30 menit. Ini di spesifikasinya seperti itu ya. Cuman ya saya belum berani buat nyelupin lah ya, karena ya budget pas-pasan. Kalau mau nyelupin HP pastinya harus ada resikonya juga ya. Oke, untuk layarnya sendiri ini memiliki resolusi 19:5 rasionya ya, dengan PPI 458 ppi ya. Untuk tipenya sendiri ini menggunakan Super Retina OLED HDR10 ya, dengan 625 nits. Jadi untuk layarnya sendiri ini sangat nyaman buat dilihat mata ya. Jadi masih enak banget kalau misalkan masih ori. Dan kebetulan ini saya dapat yang minusnya, ada garisnya di samping ya, ada garisnya di samping. Dan kalau misalkan wallpapernya diganti hitam, otomatis baterainya akan lebih irit lagi ya ini ya. Untuk layarnya sendiri terproteksi dengan scratch resistant glass 3D touch. Dan untuk iOS nya sendiri menggunakan iOS 16 ya, ini M16 yang terbaru ya. Jadi bisa up sampai 16.3 ya, yang terbaru 16.3. Dan untuk chipsetnya sendiri menggunakan Apple A12 Bionic ya. Jadi menggunakan Bionic A12 dengan 7 nanometer ya. Dan untuk varian RAM-nya sendiri iPhone XS memiliki RAM memiliki RAM 4 GB, dan untuk varian internalnya dari 64 GB, 256 dan 512 GB ya. Untuk tipe storage-nya jelas ya, kalau iPhone menggunakan NVMe, jadi performanya masih lumayan nyaman banget. Nah, untuk kamera sendiri ini ada dual kamera ya, di iPhone XS ada dual kamera dengan resolusi 12 megapiksel. Yang satunya lensa kamera wide dan yang satunya telefoto ya. Dan untuk kameranya untuk kamera depannya menggunakan resolusi 7 megapiksel dengan biometric sensor ya. Dan juga ini termasuk generasi awal-awal
iPhone yang menggunakan sistem Face ID, dan sistem Face ID di iPhone memang terbilang cukup cepat ya, walaupun dalam kondisi ruangan gelap tetap bisa menggunakan Face ID dengan cepat ya untuk di iPhone ya. Jadi lumayan enak ya. Dan untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas 2658 mAh dan sudah support wireless charging ya. Wireless charging ini sudah support. Untuk port USB nya ya, iPhone menggunakan Lightning, emang dari dulu menggunakan Lightning, walaupun rumornya akan menggunakan Type-C ya. Jadi kalau misalkan HP iPhone XS ini masih layak enggak digunakan di tahun 2023, saya kira masih lumayan enak ya, karena setelah saya pakai lumayan gesit ya, belum ada tanda-tanda lag sama sekali. Dari segi kamera saya kira juga lumayan hasilnya ya. Untuk dari segi kamera lumayan bagus ya. Kalau misalkan buat dibandingkan dengan HP-HP sekarang, HP XS ini rekomen lah ya. Untuk harganya sendiri di kisaran 3 juta sampai 4.500.000-an ya, itu yang seri Inter. Kalau yang seri Epoch otomatis harganya lebih mahal lagi ya. Jadi kalau buat foto-foto HP ini masih oke lah ya. Buat selfie juga masih oke. Dan kemudian kalau buat gaming HP-nya juga masih rekomen ya. Jadi kalau buat game masih rekomen, masih lancar-lancar. Nanti kita coba tes gamenya akan performanya gimana ya. Untuk kekurangannya sendiri kalau menurut saya dia di bodinya ini ya, di bodinya yang lumayan agak tebel, dan juga bobotnya ini lumayan berat di tangan ya. Tetapi ya nyaman, berat-beratnya nyaman, cuman lumayan berat. Kurangnya lagi di baterainya ini ya, di baterainya cuma 2600 mAh-an ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan HP-HP sekarang itu masih jauh ya, karena HP-HP sekarang itu kapasitasnya 4000 sampai 5000, kadang ada yang 6000 mAh. Yang jelas HP-HP sekarang yang Android itu awet-awet banget. Kalau misalkan HP iPhone ini palingan kalau ngecas full 100% satu hari kita bisa melakukan cas sampai 2-3 kali ya, tergantung pemakaian. Kalau misalkan buat komunikasi itu bisa melakukan cas 2 kali sehari, cuman kalau misalnya buat sosial media itu bisa 3 kali sehari, tergantung kesehatan baterainya ya. Kesehatan baterainya. Kebetulan ini saya dapat dengan kesehatan baterai sudah servis 76% ya. Ini 76% ya kesehatan baterainya ya. Itu menurut saya kurangnya di situ ya. Dan kurangnya lagi di suhunya, ini kadang agak sedikit masih anget-anget gimana gitu. Kalau buat gaming agak kerasa masih anget dan panas. Dan yang jelas kalau buat gaming baterainya itu enggak tahan lama ya. Jadi kalau misalkan mau pakai XS buat gaming, saya kira dipikir-pikir aja dulu, karena kenyamanan di tangannya kalau misalkan suhunya panas juga kurang nyaman ya. Jadi seperti itu sekilas ya untuk iPhone XS di tahun 2023 ya. Kalau menurut saya masih enak-enak aja ini HP buat tahun 2023, masih worth it banget lah, masih layak banget buat dipakai di tahun 2023. Masih kenceng, performanya masih kenceng, buat gaming masih enak, lancar. Mobile Legend bisa set UHD, Genshin Impact juga lancar, PUBG Mobile juga lancar. Buat foto-foto juga masih oke. Kurangnya itu di baterainya yang masih kecil ya. Jadi harus siap-siap power bank kalau misalkan bepergian jauh ya. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.